si mungil dengan berbagai manfaatnya. Popularitas buah lontar memang kalah jauh dibandingkan kelapa, khususnya kelapa muda. Namun, bagi warga lokal, lontar memiliki nilai ekonomis yang sama dengan kelapa, bahkan bisa dibilang lebih tinggi harganya. Dalam satu buah lontar dapat dihargai antara 25 hingga 60 ribu per buahnya. Sedangkan untuk niranya bisa dihargai sekitar 100 ribu per liternya. Harga yang bisa dibilang tinggi bukan? Buah lontar atau yang biasa dikenal dengan siwalan atau ental adalah buah yang memiliki daging buah lunak, berair, dengan rasa asam manis yang menyegarkan layaknya buah kelapa. Meskipun rasa keduanya sama, namun bentuk daging buahnya lebih mirip dengan kolang-kaling versi jumbo. Hal ini karena di dalam satu buah lontar hanya ada 2 atau 3 butir biji saja. Lontar akan mulai berbunga pada usia 12 tahun dan dapat berbuah hingga 20 tahun. Pohon lontar sendiri dapat hidup lama, konon katanya bisa mencapai 100 tahun lamanya. Penasaran dengan asal-usulnya? Mengenai asal-usulnya, lontar diketahui berasal dari India dan Sri Lanka, kemudian menyebar ke Arab Saudi hingga ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Lontar merupakan buah yang kini bisa dibilang populer di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Sedangkan jika di Indonesia, Anda bisa menjumpainya di banyak daerah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Perlu Anda ketahui bahwa tumbuhan lontar adalah tumbuhan perkebunan yang sangat potensial dalam hal mengatasi kekurangan pangan dan mudah beradaptasi pada berbagai kondisi. Pengusahaan tumbuhan lontar sebagian besar diusahakan oleh petani karena masih minimnya dalam pengelolaan tanaman yang menerapkan teknik budidaya yang baik. Hal itu menyebabkan produktivitas pertanaman yang rendah. Lontar sendiri merupakan salah satu tumbuhan penyeimbang ekosistem dan ekologi pedesaan. Fungsi istimewa tumbuhan lontar secara ekologi adalah sebagai pengawet sumber daya alam terutama tanah. Akar serabut yang dimiliki sangatlah kokoh, dalam, dan tersebar sehingga memiliki fungsi penting sebagai penahan erosi tanah. Selain itu, akar lontar juga memiliki kemampuan dalam mengikat air, sehingga tumbuhan lontar bisa tumbuh di daerah yang relatif kering dan tidak perlu perawatan intensif. Ini juga membantu kelestarian lingkungan hidup, terutama penghijauan di daerah pedesaan. Mari berbicara tentang manfaatnya. Pohon lontar bermanfaat untuk berbagai macam kebutuhan. Bahkan seluruh bagian tanaman ini dapat berguna bagi kehidupan manusia. Lontar biasanya dimanfaatkan sebagai olahan makanan atau minuman. Nira pohonnya sangat cocok diolah menjadi minuman segar atau gula semut, sedangkan buahnya biasa diolah menjadi manisan, buah kaleng, kue, selai, hingga obat kulit. Tak hanya nira dan buahnya saja yang dimanfaatkan, tapi bunga tanaman ini juga berguna untuk obat sakit liver dan daunnya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Banyak manfaatnya bukan? Tak sampai di situ, buah lontar kaya akan serat, vitamin B, C, A, kalsium, fosfor, protein, kalium, seng, zat besi, dan vitamin lainnya. Mengutip dari Global Fruits Name dan RSUD Sawah Lunto, buah lontar memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan seperti menghidrasi tubuh, mengobati diabetes, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, hati, dan ginjal. Tanaman yang luar biasa. Walaupun banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun sayangnya pemanfaatannya belum maksimal dan prosesnya pun masih dilakukan secara tradisional, sehingga belum menjadi sesuatu yang dapat membantu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Sampai saat ini pun belum ada upaya budidaya tanaman lontar, sehingga populasinya kian menurun setiap tahunnya. Terbatasnya pemanfaatan pohon lontar ini juga disebabkan karena pengetahuan petani yang masih terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan atau penyuluhan yang lebih intensif, terutama dalam hal pengolahan hasil lontar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga. Seperti apa kriteria pertumbuhan lontar? Dilansir dari situs Litbang Pertanian, lontar termasuk tanaman yang bersifat soliter dan tumbuh berkelompok. Tanaman ini akan tumbuh baik di daerah beriklim kering, terbuka, dan lahan marginal. Tanaman lontar bisa tumbuh di wilayah dengan ketinggian 1 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Selain ketinggian tempat, syarat tumbuh lontar juga bisa dilihat dari curah hujannya. Di Indonesia dan Afrika, lontar tumbuh subur di lahan berpasir dan kaya bahan organik. Namun di Madura, lontar bisa tumbuh di perbukitan kapur. Penasaran dengan budidayanya? Berikut ini kami rangkum tips budidaya lontar versi Agrotech. Pertama, penanaman bibit. Bibit pohon lontar dapat diperoleh dari biji atau anakan. Bibit yang baik adalah bibit yang berasal dari pohon indukan yang sehat dan produktif. Sebelum ditanam, bibit perlu direndam dalam air selama beberapa jam agar lebih mudah berakar. Setelah itu, bibit dapat ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan dengan kedalaman sekitar 30 cm. Kedua, pemeliharaan tanaman. Beberapa cara pemeliharaan yang perlu dilakukan antara lain penyiraman secara teratur, pemupukan dengan pupuk organik, dan pemberian pestisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Ketiga, pemangkasan. Pemangkasan diperlukan untuk memperbaiki bentuk pohon dan memperbaiki kualitas buah. Pemangkasan dapat dilakukan setelah pohon berusia sekitar 3 tahun. Pada pemangkasan pertama, dapat dilakukan pemangkasan cabang-cabang yang tumbuh tidak sehat atau saling tumpang tindih. Setelah itu, pemangkasan dilakukan setiap tahun untuk memperbaiki bentuk pohon dan memperbaiki kualitas buah. Keempat, pemanenan. Buah lontar dapat dipanen setelah pohon berusia sekitar 5 tahun. Buah yang dipanen adalah buah yang telah mencapai kematangan. Buah yang masih muda dapat diolah menjadi sagon, sedangkan buah yang sudah tua dapat dijadikan bahan masakan. Buah yang telah dipanen dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dengan cara dijemur atau dikeringkan. Kelima, pengolahan hasil panen. Buah lontar yang telah dipanen dapat diolah menjadi berbagai produk seperti sagon, gula merah, dan minuman kelapa. Proses pengolahan ini perlu dilakukan dengan baik agar sesuatu yang dihasilkan berkualitas baik dan dapat bertahan lama. Itu tadi sedikit informasi tentang buah lontar. Tertarik untuk berbisnis buah lontar? Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sukses.